Kembali berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Bali tentu tidak hanya terkenal dengan daya tarik wisatanya saja, melainkan keberadaan tradisi serta nilai sejarah yang mengakar kuat di Bali menjadi salah satu dasar dalam berkehidupan bagi masyarakatnya. Dan sudah sepatutnya warisan adiluhung tersebut dijaga dan dilestarikan oleh para generasi penerus. Salah satu desa yang memiliki potensi nilai sejarah yang kuat adalah Desa Adat Sanggulan, Desa Banjaranyar, Kediri, Kabupaten Tabanan. Desa Adat Sanggulan sendiri terdiri dari dua banjar adat, yakni Banjar Adat Dangin Margi dan Banjar Adat Dauh Margi, dengan luas wilayah kurang lebih 160 hektar. Masyarakatnya lebih dominan bermata pencarian sebagai petani buruh untuk di lahan perkebunan, selain berkecimpung di industri rumah tangga, salah satunya membuat kerajinan anyaman. Desa Adat Sanggulan terdiri dari 300 kakak adat, dengan batas wilayah desa adalah pada sisi utara berbatasan dengan Desa Adat Jadi, pada sisi timur berbatasan dengan Tukat Yadati, sisi selatan berbatasan dengan Desa Adat Demung, dan pada sisi barat berbatasan dengan Yehpane. Menurut Bendesa Desa Adat Sanggulan Iketut Suranata, Desa Adat Sanggulan memiliki potensi dengan nilai sejarah yang begitu kuat yang berkaitan langsung dengan sejarah keberadaan desa mereka. Untuk selanjutnya, keberadaan potensi Museum Subak, Taman Ki Bendesa, dan Gua Raksasa akan terus dilakukan penataan untuk bisa menuju konsep desa wisata. Potensi yang ada di Desa Adat Sanggulan yang kita akan kembangkan nanti, yang pertama kita ada Museum Subak yang satu-satunya ada di Bali, yang kebetulan ada di wilayah desa adat kita. Yang kedua kita punya ikon, maskot yang sampai saat ini sudah berdiri dengan sebuah patung kuda yang dikendari oleh seorang Ki Bendeso, pemimpin yang ada di Desa Adat Sanggulan. Itu pun ada sejarahnya. Dan yang ketiga nanti kita punya Gua Raksasa yang sampai saat ini masih keyakinan, tradisi yang tidak bisa kita langgar turun-temurun yang ada di Desa Adat Sanggulan. Salah satu potensi yang dimiliki yakni Taman Ki Bendesa yang merupakan pemimpin Desa Adat Sanggulan. Konon pada zaman dahulu dengan gagah perkasa serta menunggang jaran gadang atau kuda hijau, Ki Bendesa mampu mempertahankan Desa Sanggulan dari serangan pasukan Kerajaan Mangui. Sebagai wujud penghormatan kepada kiprah Ki Bendesa Sanggulan, kini telah diabadikan dalam bentuk taman berisi monumen patung Ki Bendesa. Taman Ki Bendesa sendiri dibangun kurang lebih 6 bulan dengan total biaya 300 juta rupiah. Dana ini bersumber dari dana semesta dan kas desa adat yang dikelola dan didapatkan dari investor ataupun penduduk pendatang yang ada di wilayah di Desa Adat Sanggulan. Filosofi atau simbol dari berdirinya patung kuda atau ikon yang ada di desa adat, yang pertama itu sebuah patung yang ketinggian kurang lebih dari 4 meter yang dikendari oleh Ki Bendeso. Ki Bendeso itu melambangkan seorang pemimpin yang ada di Desa Adat Sanggulan. Yang kedua, dia membawa sepucuk keris yang itu melambangkan ada berlokan 3 yang melambangkan Trisakti, Brahma, Wisnu, Siwa. Terus kuda itu melambangkan kendaraan yang berlari cepat. Terus di bawahnya ada pandan, itu melambangkan keharuman dan keharmonisan yang selama ini ada di Desa Adat Sanggulan, baik dari agama yang ada, yang sudah terjalin baik hubungan selama ini. Tinggi pondasi patung tersebut 3 meter, itu melambangkan jumlah keremu adat muat yang ada di Desa Adat Sanggulan. Dan ada undagan atau tangga yang jumlahnya 3 buah, itu melambangkan perayangan pewongan pelemahan Tri Tokarano. Terus di depannya ada 2 buah patung
Patih Agung dan Patih Anom yang melambangkan penjaga terdepan yang melambangkan kebenaran. Itu dari simbol-simbol yang kita bisa jelaskan dari berdirinya patung kuda yang dikendarai oleh seorang Ki Bendesa Adat. Kedepan penataan Taman Ki Bendesa yang memiliki nilai sejarah yang begitu luar biasa akan terus dilakukan dan menjadikan Taman Ki Bendesa sebagai ikon Desa Adat Sanggulan. Apalagi di wilayah Desa Adat Sanggulan juga ada Museum Tubak yang tentunya ke depan bisa jadi satu konsep wisata terintegrasi didukung potensi lain yang dimiliki seperti keberadaan Gua Raksasa di dekat Pura Peneduhan yang juga memiliki nilai sejarah dan selama ini dikenal cukup angker untuk menuju Desa Adat Sanggulan menjadi desa wisata. Kita punya di Desa Adat tradisi seni budaya yaitu berupa tek-tekan dan okokan, itu yang kita akan sebagai penyambutan tamu yang akan berkunjung ke desa kita. Terus setelah itu kita akan arahkan tamu kita ke patung kuda sebagai maskot yang ada di desa kita. Untuk menuju ke Gua Raksasa kita akan siapkan prasarana berupa sepeda. Kita sudah sebetulnya perencanaan. Saya mohon dengan sangat hormat instansi yang berkait dengan desa wisata dan si pemerintah, dan mungkin kalau bisa kepada investor-investor saya mengundang dan saya membuka tangan selebar-lebarnya. Semoga dengan berdirinya desa wisata di Desa Adat Sanggulan ke depan, akhirnya tamu yang mau berkunjung umumnya ke Bali akan banyak ada pilihan-pilihan yang akan dikunjungi. Perencanaan dengan mengoptimalkan potensi yang terdapat di Desa Adat Sanggulan serta berbagai kegiatan dalam tingkat parahyangan, pawongan, dan pelemahan yang telah dilaksanakan merupakan implementasi dan telah sesuai dengan kebijakan serta program pemerintah Provinsi Bali, yakni dengan visi Nangun Satkarti Loka Bali, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala niskala. Melalui pembangunan secara terpola, terencana, dan terintegrasi, khususnya bagi desa adat di Bali. Saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur Wayan Koster dengan Nangun Satkarti Loko Bali menuju pembangunan semerta berencana menuju Bali era baru. Dengan dibantunya desa adat yang ada di seluruh Bali sudah dibantu dengan dana BKK Provinsi. Kita pun di Desa Adat Sanggulan sangat memerlukan dana tersebut, dan sampai saat ini dengan adanya dana BKK yang diluncurkan oleh Bapak Gubernur bisa kita manfaatkan. Diantaranya sampai saat ini kita tidak ada urunan kramo karena dana-dana yang diberikan sesuai dengan juknis yang diberikan oleh MDA. Periangan, Powongan, Pelemahan di Periangan kita pakai untuk dana pengodalan yang ada di Desa Adat sesuai dengan tanggungan Desa Adat. Terus yang di Pelemahan juga kita ada penataan pura, pembangunan, dan sudah kita arahkan juga dana tersebut sesuai dengan juknis yang diberikan. Terus yang di Pelemahan juga ada penataan-penataan lingkungan yang perlu kita benahi. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya atas nama Desa Adat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Wayan Koster, dan saya mohon supaya meneruskan program Nangun Satkarti Loko Bali dan bantuan yang kita harapkan berupa 300 juta niki bisa tetap berjalan. Dalam pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana yang menjadi dasar pembangunan di Desa Adat Sanggulan untuk mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada warga lokal dan budaya Bali, meningkatkan perlindungan, pemanfaatan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya tersebut, diharapkan bisa menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkarti.
kita berharap kepada pemerintah, khususnya pemerintah Bali yang menangani masalah desa wisata, mungkin Dinas Kebudayaan lebih tepatnya, kita mengharapkan supaya ada pembinaan kepada generasi penerus, terutama kita punya generasi penerus di desa adat, yaitu seperti Yuano, yang bisa kita kembangkan nanti untuk kelanjutan program desa wisata yang ada di desa adat sana.